warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem basis data. Berikut beberapa penjelasan dari teman saya, Ica Sapitri. Basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Sistem basis data adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan memungkinkan sejumlah pengguna untuk mengakses ataupun memanipulasi data maupun file. Adapun contoh-contoh dari sistem basis data yaitu sistem basis data akademik, sistem basis data kependudukan, dan sistem basis data inventory. Selanjutnya, manfaat basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Basis data dibuat supaya dapat mempercepat proses pengolahan informasi. Yang kedua, kebersamaan pemakaian. Pengguna dapat mengakses database secara bersamaan. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Yang keempat, keakuratan. Seluruh sumber informasi dan hasil olahan data disimpan pada basis data yang sama, sehingga hal tersebut bisa membuat tingkat keakuratannya lebih terjamin. Yang kelima, efisiensi ruang penyimpanan. Yang keenam, kemudahan dalam membuat laporan. Yang terakhir, keamanan. Data yang disimpan bisa digunakan dengan beberapa cara seperti memakai password atau pembatasan akses. Selanjutnya, fungsi basis data. Ada 5 fungsi basis data. Pertama, memudahkan proses penyimpanan dan pengaksesan data. Yang kedua, mengklarifikasi data supaya mudah dipakai dan dipahami oleh pengguna. Dan yang ketiga, mendukung kinerja aplikasi dalam proses penyimpanan data. Yang keempat, menghindari duplikasi data. Dan yang kelima, menjamin kualitas data dan informasi. Komponen sistem basis data ada 6. Pertama, perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, dan perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua, sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya termasuk operasi-operasi dasar komputer. Yang ketiga, basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Yang keempat, database management system atau DBMS adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia yang berisi koleksi data dan set program untuk mengakses database tersebut. Yang kelima, pemakai atau user adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Yang keenam, aplikasi atau perangkat lain. Selanjutnya yaitu operasi basis data. Ada 8 operasi dasar yang dilakukan basis data atau database yaitu pertama, pembuatan database baru, yang kedua, pemusnahan database, yang ketiga, pembuatan tabel baru dalam database, yang keempat, penghapusan tabel dalam suatu database, yang kelima, pengisian data atau record dalam tabel, yang keenam, menampilkan data yang ada pada tabel, yang ketujuh, mengubah data yang ada pada tabel, dan yang kedelapan, penghapusan data yang ada pada tabel. Yang selanjutnya, aturan basis data. Aturan basis data adalah agar rancangan data yang baik bisa tercipta, ada ketentuan atau aturan yang perlu diperhatikan yang bertujuan agar memenuhi kriteria sebagai database. Kriteria yang harus dipenuhi diantaranya ada pertama, redundansi data dan inkonsistensi data. Redundansi data itu adalah penyimpanan data di beberapa tempat yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan pemborosan, dan inkonsistensi data
jika terjadi perubahan data di beberapa tempat. Yang kedua, pengaksesan data adalah data yang ada dalam basis data harus dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan dan memiliki hak untuk mengaksesnya. Yang ketiga, data terisolasi untuk standarisasi, yaitu jika data tersebar dalam beberapa tabel dalam bentuk format yang sama, maka hal tersebut akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi, baik untuk menyimpan ataupun mengambil data. Yang keempat, masalah keamanan. Keamanan bisa diatur dan disesuaikan baik di tingkat database ataupun aplikasi. Dan yang kelima, banyaknya pemakai. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Nurhanza Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanza akan menyampaikan presentasi dari teman saya Lia. Bahasa basis data atau database web merupakan bahasa yang dapat ditempelkan ke dalam bahasa pemrograman yang lain, sebut saja Java, Pascal, Fortran, dan lain sebagainya. Bahasa di mana instruktur database menempel sebut sebagai inang. Beberapa komponen bahasa database sebagai berikut, yaitu 1. Data definition web merupakan sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. Yang kedua, data manipulasi web yang berisi akumulasi dari operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Ini biasa disebut dengan bahasa query, ya sebab biasanya digunakan untuk meminta informasi yang ada dari basis data tersebut. Selanjutnya, fungsi dan tujuan basis data. Fungsi dan tujuan basis data ini cukup banyak dan cakupannya luas dan mendukung keberadaan lembaga atau organisasi, di antaranya 1. Ketersediaan. 4. Basis data. Yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan. Yang ini fungsi penting dari basis data, meskipun tidak terletak dalam satu lokasi, tersimpan di dalam bentuk hard disk, akan tetapi dengan cara penyimpanan yang sistematik. Informasi tersebut mudah untuk didapat. Selanjutnya, mudah dan cepat. Fungsi dari basis data adalah agar Anda sebagai pengguna bisa dengan mudahnya mengaksesnya saat sedang dibutuhkan. Tidak perlu tunggu nanti, apalagi harus mengalokasikan waktu tertentu untuk memanggilnya. Yang ketiga, kelengkapan. Basis data harus menyimpan data yang lengkap, yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Meskipun kata lengkap dipakai di sini sifatnya relatif, namun setidaknya data tersebut membantu untuk memudahkan menambah koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data yang ada. Sebut saja file data yang tersedia. Selanjutnya, akurensi dan security. Fungsi database selanjutnya adalah untuk akurasi atau keakuratan. Jadi, agar kesalahan dapat ditekan semaksimal mungkin, Anda bisa melakukan pengorganisasian file database dengan baik untuk menghindari kesalahan pada program data itinerary dan juga dalam proses penyimpangan atau data store. Selain itu, fungsi database adalah untuk security atau keamanan. Ada fasilitas
pengamanan data yang disediakan oleh sistem database yang baik sehingga data tidak bisa dimodifikasi, diakses, diubah maupun dihapus oleh yang tidak mendapatkan hak-hak untuk melakukan. Terakhir adalah store efficiency. Pengorganisasian data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data yang mempengaruhi pada bertambahnya ruang penyimpanan dari basis data tersebut. Pengodean dan juga relasi data bermanfaat juga untuk menghemat space penyimpanan dalam basis data. Jadi di sini bisa dapat disimpulkan sistem manajemen basis data bisa dikatakan merupakan komponen yang penting pada suatu sistem basis data. Sebagai informasi, database manajemen sistem menjadi salah satu komponen sistem basis data yang merupakan aplikasi dirancang khusus untuk mengolah database. Dengan adanya database manajemen sistem ini, pengguna bisa melakukannya beberapa hal seperti membuat, mengontrol, memelihara, dan mengakses basis data secara efisien dan mudah. Sebab umumnya database manajemen sistem ini mempunyai fitur-fitur kemungkinan data yang bisa diakses dengan mudah. Fitur yang dijumpai dalam database manajemen sistem ini adalah 1. Keamanan, 2. Independensi, yang ketiga data sharing, yang keempat integritas, yang kelima pemulihan, yang keenam basis data adalah sistem yang terdiri atas pengumpulan tabel data yang saling berhubungan dan pengumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses manipulasi tabel-tabel data tersebut. Yang ketujuh, basis data adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan untuk memungkinkan sejumlah pengguna untuk mengakses ataupun manipulasi data maupun file. Berdasarkan definisi ini, kita bisa mengetahui bahwa sistem basis data mempunyai lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan basis data. Ada beberapa contoh basis data antara lain sistem basis data akademik, sistem basis data kependudukan, sistem basis data inventory, dan lain sebagainya. Hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.